Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Muda Praja Maulvi Najar Ahmadanur, NPP 31.0661, nomor absen 11, kelas H6, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Izin Bapak dosen, izin memaparkan materi yang telah saya buat. Materi terkait birokrasi. Ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, birokrasi bebas dari intervensi politik. Yang kedua, birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum, serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Dan yang terakhir, nilai-nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 watak Pamong Praja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Yang pertama, bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Dalam pemerintahan, birokrasi merupakan institusi pelaksana untuk mencapai tujuan pemerintahan. Birokrasi yang ideal menurut Max Weber adalah birokrasi yang mencerminkan hierarki yang terumuskan dengan baik. Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani, pemerintah dan kita semua yakin bahwa dengan birokrasi pemerintahan yang demikian dapat mendorong keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Adapun ciri-ciri birokrasi yang bersih sebagai berikut. 1. Berintegritas tinggi, berdaya tahan tinggi, dan anti korupsi. 2. Bebas penyalahgunaan wewenang. 3. Kepemimpinan yang kolaboratif, demokratis, dan partisipatif. Birokrasi yang terbentuk haruslah sebuah birokrasi yang kuat, baik dari segi pertahanan dan pemerintahannya. Semua penggerak organisasi haruslah terstruktur dan tertata rapi, dan semua informasi dalam negara tidak boleh bocor keluar. Negara juga tidak boleh menjadi negara yang lemah di mata negara lain, sehingga pertahanan dan negara tersebut haruslah kuat dan lengkap. Setiap permasalahan dalam negara jangan sampai bocor ke negara lain, yang dapat mengakibatkan negara lain mencoba ikut campur. Yang kedua, bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Birokrasi ditandai adanya sistem aturan yang menegaskan hak dan kewajiban setiap pemegang jabatan. Aturan ini dimaksudkan agar memudahkan proses-proses di dalam hubungan kerja antara pemegang jabatan, di samping menjadi rujukan akuntabilitas bagi setiap pemegang jabatan tersebut. Birokrasi kompeten. 1. Profesional, berkompetensi yang dibutuhkan, ahli dan terampil. 2. Mengerti, paham, dan berwawasan luas. 3. Belajar terus, pengelola pengetahuan untuk organisasi. Dengan cara melahirkan para pegawai negara yang berkompeten dan memiliki keahlian dan tanggung jawab yang besar bagi negara, serta loyal bagi bangsa ini, para pegawai negara ini haruslah diseleksi dengan standar kompetensi yang tinggi, seperti IPDN yang mampu menghasilkan seorang pamong yang berkualitas. Yang ketiga, bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Birokrasi selalu menampilkan sistem prosedur untuk memberikan kejelasan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan dalam bentuk tahap-tahap penyelesaian dan saling keterkaitan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Adapun ciri-ciri birokrasi bersih sebagai berikut. 1. Berintegritas tinggi, berdaya tahan tinggi, dan anti korupsi. 2. Bebas penyalahgunaan wewenang. Dan ketiga, kepemimpinan yang kolaboratif, demokratis, dan partisipatif. Melakukan penyeleksian dengan standar seleksi yang tinggi sehingga memaksa para lulusan yang akan menjadi pegawai birokrat untuk bersaing satu dan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan ASN yang berkualitas. Para ASN juga dicari orang yang taat akan aturan dan tidak memiliki niat korupsi dengan cara mengetes psikologi masing-masing orang. Dan negara juga harus memberikan upah yang setimpal dengan jerih payah setiap orang. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Dengan cara memberi upah yang setimpal, asuransi kesehatan, dan pantauan tempat tinggal bagi setiap ASN. Dengan hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat.
Yang kelima, jelaskan makna 8 nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 watak pamong praja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. 1. Bumi. Seperti bumi, pemimpin harus mampu untuk memberi dan kokoh, memberi tanpa pamrih pada masyarakat yang ia ayomi dan menjadi tempat pertama yang bisa diandalkan. 2. Matahari. Pemimpin memberi energi berupa visi, tujuan, dan alasan untuk setiap keputusan. Memberi seperti matahari adalah memberi dengan terus-menerus, hingga ia tidak menyadari bahwa telah berbuat banyak untuk orang lain. Api. Sifat api yang spontan namun stabil mencerminkan keberanian dan keyakinan kuat. Berani dan yakin untuk menghancurkan masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Selain itu, sifat api yang muncul ketika menghadapi masalah juga merepresentasikan ketegasan dalam pengelolaan serta keberanian mengambil keputusan. Yang berikut, samudra. Samudra juga mengolah semua konten air sungai di dalam airnya. Begitu juga dengan pemimpin, ia tidak menelan mentah-mentah masukan yang datang. Dengan memikirkan baik-baik semua pendapat yang ada, pemimpin mampu mendapatkan pengetahuan baru dari sekitarnya. Langit, ia adalah simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan. Sosok yang menyimbolkan langit memiliki kompetensi, kemampuan, dan kesakapan yang dapat diajarkan pada orang lain. Angin, keberadaan pemimpin bukan sebagai simbol dari kekuasaan. Ia adalah orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli pada kondisi yang dihadapi. Bulan, rasa damai yang nyaman dan membuat hati gembira juga memberikan harapan pada sekitar ketika semua kondisi memberikan keputusasaan. Bintang, menjadi pengarah artinya menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Menjadi inspirasi artinya memimpin memiliki satu prinsip dasar yang menjadi ruh kepemimpinannya. Demikian presentasi dari saya, Muda Praja Maulvi Najir Ahmadanur, NPP 31.0661. Izin Bapak dosen, izin menutup presentasi.